Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok operasi bisnis akan mempresentasikan mengenai House of Quality Rumah Makan Padang Sampalito. Kami yang beranggotakan saya Hilal Dawana Gifari. Dan saya Izal Santana Nuratmaja. Saya Muhammad Dilan Rabu Pratama. Saya Koputra Simatupang. Saya Gali Sambada. Saya Naswan Uluan Musapa. Berikut penjelasan yang pertama mengenai Quality Function Deployment. Quality Function Deployment merupakan suatu metode untuk menjaring permintaan dari user melalui voice of customer dan kemudian mengaplikasikannya sehingga menjadi sebuah produk dengan fungsi yang baik. Agar QFD ini bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka kerja yang dinamakan House of Quality. Next. House of Quality digunakan dengan menerjemahkan kebutuhan atau permintaan pelanggan berdasarkan riset pasar dan benchmarking data dalam jumlah yang sesuai target yang harus dipenuhi oleh desain produk baru. Next. Metode House of Quality ini didesain untuk membantu perusahaan agar dapat fokus pada karakteristik dari sebuah produk atau layanan yang ada dengan memperhatikan segmen pasar dan kebutuhan pengembangan teknologi. Setiap perusahaan selalu menggunakan data dan informasi untuk membantu dalam proses perencanaan sebuah produk. Metode House of Quality ini menggunakan format matrix untuk menangkap sejumlah isu yang sangat penting untuk proses perencanaan. Next. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan keterhubungan dari demand quality dan quality karakteristik. Di sini kami mengambil beberapa poin dari demand quality. Di antaranya ada 10 poin. Nah, di sini saya akan menjelaskan keterhubungan dari tempat bersih dan tempat untuk merokok. Di sini saya memberikan poin penting atau important. Mengapa? Karena tempat merokok juga harus bersih. Nah, selanjutnya ada penyediaan WiFi dan tempat merokok. Di sini saya memberi poin lemah atau weak. Karena biasanya yang merokok juga membutuhkan WiFi untuk berinternet dan menikmati rokoknya. Yang selanjutnya ada harga terjangkau dan menyediakan paket bundling. Di sini saya memberi poin penting karena paket bundling harus memiliki harga yang terjangkau. Nah, selanjutnya ada paket bundling dan rasanya enak. Di sini saya memberikan poin medium karena paket bundling tentu harus enak. Selanjutnya ada paket bundling dan porsi banyak. Di sini saya memberikan poin important atau tinggi karena paket bundling juga harus memberikan porsi yang banyak agar puas. Selanjutnya ada paket bundling dan pelayanan yang bagus. Di sini saya memberikan poin penting juga karena dengan menyediakan paket bundling pelayanannya tentu harus bagus. Lalu di sini ada bentuk plating dan paket bundling. Di sini saya juga memberikan poin penting atau important. Lalu ada menyesuaikan selera konsumen dan paket bundling. Di sini saya memberikan poin important karena paket bundling juga harus sesuai dengan selera pada konsumen. Selanjutnya ada inovasi menu dan paket bundling. Di sini saya memberikan poin important karena paket bundling harus mempunyai inovasi menu yang terus bervariasi. Lalu selanjutnya ada poin pembayaran e-money dengan harga terjangkau. Di sini saya memberikan poin important karena pembayaran e-money sekarang sangat important atau penting dalam harga yang terjangkau. Nah, lalu selanjutnya pembayaran e-money dengan penyediaan WiFi. Di sini saya memberi poin weak atau lemah. Karena beberapa orang kadang tidak memiliki kuota untuk melakukan pembayaran e-money. Selanjutnya ada parkiran yang luas dengan tempat yang bersih. Di sini saya memberikan poin medium karena di tempat parkir juga tentunya harus memiliki kebersihan yang bagus. Selanjutnya ada karyawan yang ramah dengan tempat yang bersih. Nah, di sini saya memberikan poin medium karena karyawan yang ramah harusnya memberikan tempat yang bersih. Selanjutnya ada ruangan yang bersih dan nyaman dengan tempat yang bersih. Tentu itu sangat berhubungan. Jadi saya memberikan poin medium. Yang selanjutnya ada ruangan yang bersih dengan pelayanan yang bagus. Di sini saya memberikan poin important. Karena dengan tempat yang bersih, kita juga harus memberikan pelayanan yang baik. Nah, selanjutnya ada
menyediakan layanan prasmanan dengan harga yang terjangkau. Maksud saya dengan tempat yang bersih. Nah, penyediaan makanan prasmanan juga harus disertai dengan tempat yang bersih agar makanan tetap terjaga. Selanjutnya ada penyediaan layanan prasmanan dengan pelayanan yang bagus. Di sini saya juga memberikan poin important atau penting. Selanjutnya ada menyediakan pelayanan delivery dengan harga terjangkau. Di sini saya memberikan poin important karena dengan adanya pelayanan delivery tentu harus memberikan harga yang terjangkau agar pesanan tetap laku. Nah, selanjutnya ada pelayanan delivery dengan rasa yang enak. Di sini saya memberikan poin important atau penting karena delivery juga tentunya rasanya harus sama seperti makan di tempat atau tetap terjaga kualitasnya. Selanjutnya ada ruangan ber-AC dan nyaman dengan tempat yang bersih. Di sini saya memberikan poin important karena di tempat AC harus tempatnya bersih biar enak. Selanjutnya ada ruang ber-AC dengan pelayanan yang bagus. Di sini saya memberikan poin medium. Lalu ada media promosi dengan harga terjangkau. Di sini saya memberikan poin agar masyarakat tahu promosi-promosi dengan harga terjangkau yang ada. Selanjutnya ada media promosi dengan pelayanan yang bagus. Di sini saya memberi poin medium. Lalu selanjutnya ada waktu operasional dengan pelayanan yang bagus. Tentu saja waktu operasional dan pelayanan bagus saya kasih poin medium. Lalu ada keamanan konsumen dengan pelayanan yang bagus. Di sini saya kasih poin medium agar pelayanan dengan keamanan tetap terjaga. Lalu selanjutnya ada menyediakan tempat ibadah dengan tempat bersih. Di sini saya kasih poin medium karena tempat ibadah juga harus bersih tentunya. Lalu ada toilet dan wastafel yang bersih dengan tempat yang bersih, tentu itu sangat berhubungan. Lalu selanjutnya ada poin penyediaan lesehan. Penyediaan lesehan dengan tempat yang bersih saya kasih poin medium karena tempat lesehan juga tentunya harus bersih. Lalu ada penyediaan lesehan dengan pelayanan yang bagus. Saya kasih poin important atau penting karena tempat lesehan juga harus memiliki pelayanan yang bagus. Lalu ada tempat lesehan dengan penyediaan WiFi. Saya kasih poin medium karena di tempat lesehan juga kita memerlukan WiFi untuk menikmati makanannya atau menikmati suasana. Lalu ada penyediaan lesehan dengan inovasi menu. Di sini saya memberikan poin medium. Nah, selanjutnya ada difficulty. Difficulty ini semakin tinggi poinnya, semakin susah untuk dicapai dari suatu restoran tersebut. Yang pertama, menyediakan tempat khusus merokok ini biasanya sulit untuk dicapai dari restoran Padang ya. Nah, selanjutnya ada menyediakan paket bundling. Di sini saya kasih poin 6 karena itu tidak terlalu sulit tapi tidak terlalu mudah juga. Nah, selanjutnya ada pembayaran e-money. Di e-money ini saya memberikan poin 3 karena zaman sekarang pasti orang-orang juga menggunakan e-money. Lalu ada parkiran yang luas. Di sini saya kasih poin 8 karena cukup sulit menyediakan lahan parkir di zaman sekarang. Lalu sekarang karyawan yang ramah saya kasih poin 6 karena cukup sulit untuk mengatur orang supaya ramah. Lalu selanjutnya ada ruangan yang bersih dan nyaman. Di sini saya kasih poin 5 karena itu tidak terlalu sulit untuk mewujudkannya. Lalu selanjutnya ada menyediakan layanan prasmanan. Saya kasih poin 6 karena itu juga cukup memakan tempat atau lahan. Jadi membutuhkan tempat yang luas. Selanjutnya ada menyediakan pelayanan delivery. Nah, di sini saya kasih poin 7 karena cukup sulit untuk menyediakan layanan delivery. Selanjutnya ada ruangan ber-AC dan nyaman. Saya kasih poin 6. Karena cukup sulit juga menyediakan ruangan AC di tempat makan seperti tempat makan Padang. Selanjutnya ada media promosi. Saya kasih poin 5 karena tidak terlalu sulit tetapi juga tidak terlalu mudah. Lalu yang selanjutnya ada waktu operasional. Saya kasih poin 5 karena itu bisa diwujudkan juga. Selanjutnya ada keamanan konsumen. Saya kasih poin 7. Lalu ada menyediakan tempat ibadah, saya kasih poin 8, itu cukup sulit karena tentunya memakan lahan juga yang cukup luas. Lalu ada toilet dan wastafel yang bersih, itu 4 karena cukup mudah untuk diwujudkan. Lalu penyediaan
lesehan itu saya kasih poin 9 karena itu cukup sulit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yakob. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang quality of functional requirement dan direction of improvement atau disebut juga bagian atap. Saya akan menjelaskan bagaimana menyediakan tempat khusus merokok itu berkaitan atau berkesinambungan dengan parkiran yang luas. Yang kami maksud di sini adalah tempat merokoknya itu dibangun atau disediakan di sekitaran parkiran. Jadi tidak di dalam ruangan rumah makan tersebut, dan menyediakan tempat khusus merokok itu berkesinambungan juga dengan karyawan yang ramah, karena untuk seperti pembersihan atau memberikan asbak atau lain-lain juga perlu berkesinambungan. Selanjutnya menyediakan tempat khusus merokok karena ruangan yang bersih dan nyaman berkesinambungan karena ruangan merokok juga perlu bersih. Selanjutnya ada ruangan ber-AC dan nyaman itu bertolak belakang dengan tempat khusus merokok. Selanjutnya ada keamanan konsumen. Keamanan konsumen juga sangat perlu di tempat merokok karena seperti mencegah kebakaran atau menjauhkan benda-benda yang mudah terbakar. Selanjutnya adalah menyediakan tempat ibadah dengan tempat merokok itu cukup bertolak belakang karena di tempat ibadah sebaiknya tidak ada yang merokok. Selanjutnya adalah toilet dan wastafel yang bersih. Di dalam ruang merokok juga perlu ada toilet yang bersih. Selanjutnya ada penyediaan lesehan. Di tempat merokok juga perlu ada lesehan untuk yang rame-rame mungkin. Selanjutnya ada untuk menyediakan paket bundling. Penyediaan paket ini berhubungan dengan mengikuti tren, yaitu penyediaan pembayaran e-money. Menyediakan paket bundling juga bertolak belakang dengan menyediakan layanan prasmanan. Karena paket bundling itu sudah dipaket-paketkan sehingga sangat bertolak belakang untuk prasmanan. Selanjutnya ada mengikuti tren atau menyediakan pembayaran e-money. Sangat berkesinambungan juga dengan karyawan yang ramah karena tidak semua bisa melakukan pembayaran e-money dengan mudah sehingga membutuhkan karyawan yang sabar. Selanjutnya adalah pembayaran e-money dengan media promosi. Ini sangat berkesinambungan karena akan lebih memudahkan banyak konsumen untuk membayar tanpa harus membawa cash. Selanjutnya ada pembayaran e-money dan waktu operasional. Menurut saya ini berkesinambungan karena bisa setiap saat itu menggunakan pembayaran e-money-nya. Selanjutnya ada parkiran yang luas yang bertolak belakang dengan waktu operasional. Sebenarnya ini bertolak belakang karena banyak mungkin konsumen yang kalau udah malam itu pada nggak terlalu padat. Yang selanjutnya adalah karyawan yang ramah. Karyawan yang ramah sangat berhubungan dengan ruangan yang bersih dan nyaman. Karena karyawan yang ramah harus membersihkan setiap saat ruangan tersebut. Yang kedua adalah karyawan yang ramah sangat berkesinambungan dengan menyediakan layanan prasmanan. Karena menyediakan layanan prasmanan ini bukan mudah dan bukan suatu hal yang begitu gampang, sehingga dibutuhkannya karyawan yang ramah. Selanjutnya ada menyediakan karyawan yang ramah dan menyediakan pelayanan delivery. Kita tahu untuk pelayanan delivery juga membutuhkan karyawan yang ramah, yaitu dengan membalas chat atau mengangkat telepon dan lain-lain. Karyawan yang ramah juga berkesinambungan dengan
keamanan konsumen karena tidak membawa cash akan meminimal untuk pencurian cash secara langsung. Selanjutnya adalah ruangan yang bersih dan nyaman. Ruangan yang bersih dan nyaman sangat berkesinambungan berkaitan dengan menyediakan layanan prasmanan. Layanan prasmanan harus bersih dan nyaman. Selanjutnya ruangan ber-AC juga harus bersih dan nyaman. Selanjutnya tempat ibadah juga harus bersih dan nyaman. Toilet dan wastafel juga harus bersih dan nyaman. Selanjutnya adalah pelayanan delivery. Pelayanan delivery sangat berkaitan dengan media promosi. Dengan menunjukkan adanya pelayanan delivery, maka akan termasuk sebagian dari promosi. Ruangan ber-AC. Ruangan selanjutnya adalah waktu operasional. Bertolak belakang dengan keamanan konsumen karena mungkin di tengah malam sehingga banyak pertimbangan yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, waktu operasional juga berkesinambungan dengan menyediakan tempat ibadah sehingga kapanpun orang ingin ibadah selalu tersedia. Selanjutnya juga ada tempat ibadah dengan toilet yang bersih sehingga misalnya untuk muslim wudhunya lebih terasa bersih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bandingan dengan kompetitor, yaitu our company memiliki dalam nilai harga terjangkau memiliki nilai 4, sehingga warung Podomoro memiliki 2, rumah makan sederhana memiliki 3, dan Raos memiliki 3. Rasanya enak, company kami memiliki nilai 3, dan para kompetitor seperti Podomoro 3, sederhana 4, rumah makan Raos 2. Tempatnya bersih, our company memiliki nilai 2, Podomoro 3, sederhana 3, Raos 3. Selanjutnya adalah porsinya banyak, yaitu our company memiliki porsi yang sangat banyak sehingga memiliki nilai 5, warung Podomoro 2, sederhana 3, dan Raos 2. Selanjutnya pelayanan yang bagus, kami memiliki nilai 2, warung Podomoro 4, sederhana 4, Raos 2. Selanjutnya bahan berkualitas dan original, kami memiliki nilai 3, Podomoro 4, sederhana 3, Raos 3. Bentuk nata atau platingnya kami nilai 1, Podomoro 3, sederhana 2, Raos 3. Menyesuaikan selera konsumen, kami memiliki nilai 3, Podomoro 3, sederhana 2, Raos 3. Untuk nilai penyediaan WiFi, kami memiliki nilai 1, Podomoro 1, rumah makan sederhana 1, Raos 1. Yang terakhir adalah inovasi menu. Kami memiliki inovasi menu yang bernilaikan 2, Podomoro 3, sederhana 2, dan Raos 2. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan.